Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhat talaba al-ahibba, alhamdulillah fi hadzal yawm nastati an nultaqiya abra Zoom li an nastamira darsana an tara'i tadris al-lugha al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Wa idza la akhta'tu anna fi hadzal yawm sanabhath an tariqah al-mubashirah allati sayuqaddimuha al-fariq ats-tsalis. Al-fariq ats-tsalis qad hadara fi hadha Zoom al-an. Yang akan presentasi sekarang kelompok berapa? Kelompok 3, Ustaz. 3 ya, tariqah al-mubashirah ya. Al-fariq ats-tsalis qad hadara fi hadhihi al-ghurfa al-iftiradiyah. Man min a'dha'il fariq ats-tsalis? Ustaz, kalau tariqah mubasyarat udah. Kelompok sudah, sekarang apa? Sekarang tariqah apa? Kami Kenapa? Mohon maaf diulang. Kurang tariqah jelas. Samiyah Aduh. Ya, bisa Samiyah diulang. Syafahiyah, Ustaz. Tariqah Sam- Samiyah. Kenapa bisa berbeda dengan kelas lain ya? Ini yang pertama kemarin kelompok pertama apa yang dibahas? Tariqah Tariqah apa? Qawaid Qawaid buat yang- terjemah. Yang kedua? Kedua, tadi pagi, Ustaz. Tadi Oh, pagi sama Ustazah Putih. Tentang? Tariqah mubasyarah. Harusnya yang kedua itu tariqah at-tabi'iyah. Harusnya at-tariqah at-tabi'iyah ya, harusnya ya. Harusnya itu, tapi ya kalau memang begitu tidak apa-apa. Karena strukturnya harusnya begitu, tapi tidak masalah. Baik, sekarang silakan dilanjutkan saja ke tariqah atau begini. Saya akan coba ulangi beberapa hal ya tentang at-tariqah al-mubasyirah sebelum nanti lanjut ke at-tariqah al-asamiyah syafahiyah. Saya akan coba ulangi beberapa hal untuk menambahkan saja begitu ya, mengkonfirmasi. Oke, saya coba share screen. Oke, at-tariqah al-mubasyirah ya. Saya akan mengulangi beberapa hal termasuk dari awal sampai pertemuan ini yang mungkin terlewat. Pertama yang perlu kita pahami, saya akan melakukan repetisi ya, bahwa dalam bahasa Arab atau dalam pengajaran bahasa asing itu ada 3 istilah yang berbeda, yang hierarki, tetapi terkadang ini tumpang tindih ya. Pertama adalah kalau kita kemarin lihat di videonya Ibrahim Al-Fauzan ya, yang merupakan muallif di kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Di sana diawali pernyataan beliau dengan alaina an nufarriq baina tariqah awit turuq wal asalib gitu ya. Kita harus membedakan dulu, ada istilah at-tariqah dan ada uslub. Ya, ada istilah metode, ada istilah teknik atau strategi. Nah, sebenarnya di atas itu ya, teman-teman, di atas itu ada satu lagi. Saya stop dulu, saya pakai whiteboard. Oke. Jadi ada 3 istilah yang sangat berkaitan dan hierarkis dalam pengajaran bahasa asing ya, termasuk dalam pengajaran bahasa Arab. Yaitu tadi istilah tadi ada 3. Jadi ada thariqah ya. Kalau yang disampaikan oleh Ibrahim Al-Fauzan itu ada thariqah.
ada thariqah gitu. Kemudian turun ke bawah lagi ada al-uslub atau al-asalib jamaknya ya. Al-uslub. Oke. Nah, sebenarnya di atas thariqah dan uslub ini, kalau kita mengambil kepada salah satu pendapat dari Anthony ya, salah satu linguis, ada satu lagi di atas thariqah dan al-uslub ya, yaitu al-madkhal atau madkhal. Al-madkhal ya. Madkhal ini dalam bahasa kitanya adalah pendekatan begitu. Pendekatan. Kemudian thariqah ini metode. Uslub ini sering diterjemahkan dengan teknik atau strategi ya. Teknik. Tentu saja dalam hal ini pendekatan, metode, teknik pembelajaran atau pemajaran. Nah, ketiga istilah ini meskipun kadang-kadang kita tertukar ya teman-teman, kadang-kadang kita menyebutnya metode diskusi, kadang-kadang kita menyebutnya teknik diskusi, kadang-kadang kita menyebutnya pendekatan diskusi. Nah, meskipun secara sederhana seolah-olah tidak ada masalah, karena antara pendekatan, thariqah dan uslub itu mengandung satu makna sebenarnya ya, yaitu adalah jalan atau cara yang digunakan gitu, untuk mengajarkan sesuatu. Tetapi secara teori pengajaran bahasa, ketiga istilah ini memiliki konsekuensi yang berbeda karena ketiganya hierarkis, artinya dari atas ke bawah. Ya, saya mengambil pendapat dari Anthony ini ya, karena mungkin pendapat yang lain juga ada di Anthony. Oke. Jadi kalau madkhal, pendekatan itu sesuatu yang sifatnya adalah ini filosofis ya. Thariqah ini sesuatu yang sifatnya adalah prosedural. Nah, prosedur dan uslub ini teknis. Jadi al-madkhal ini filosofis, kenapa? Karena berkaitan dengan cara pandang apa itu bahasa dan apa itu hakikat pembelajaran bahasa. Kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal istilahnya dengan al-madrasah an-binyawiyah ya, madhab strukturalis, ada kemudian al-madhab atau al-madrasah al-binyawiyah, kemudian ada al-madrasah at-taulidiyah, at-tahwiliyah ya, transformatif generatif. Itu kan terkait dengan sudut pandang apa itu bahasa. Menurut strukturalis, bahasa itu ya sesuatu yang dibiasakan gitu ya, yang dibiasakan. Jadi bahasa itu adalah kebiasaan. Nah, sehingga karena memandang bahasa itu adalah kebiasaan, lingkungan yang diperkuat latihan, maka nanti akan menurunkan metode yang berkaitan dengan pembiasaan. Kalau menurut strukturalis, menurut transformatif generatif, bahasa itu ya bukan sekedar pengalaman, tetapi merupakan kaidah-kaidah. Gitu. Itu levelnya adalah filosofis. Dari filosofis itu akan kemudian menurunkan yang namanya thariqah atau metode. Metode ini adalah prosedur secara umum. Nah, kalau menurut Ibrahim Al-Fauzan kemudian itu adalah khututun amah gitu ya. Langkah-langkah yang sangat umum dan komprehensif terkait dengan pembelajaran bahasa yang mencakup materi apa yang akan digunakan, kemudian bagaimana setting kelas yang digunakan, silabus yang digunakan seperti apa, pokoknya keseluruhan rencana prosedur pembelajaran itu thariqah namanya, bagaimana evaluasinya. Adapun al-uslub disampaikan bahwa al-uslub itu adalah mada saya pun fil fasl, apa yang benar-benar terjadi di dalam kelas. Jadi ini lebih kepada hal yang bersifat teknis. Jadi kalau thariqah ini keseluruhan skenario pembelajarannya begitu ya. Kalau uslub itu adalah langkah-langkah yang berhubungan dengan kegiatan pembelajarannya saja. Dia tidak berbicara lagi tentang madahnya, tentang setting kelasnya. Yang dibicarakan adalah pure langkah-langkah, misalkan yang digunakan adalah thariqah al-mubasyirah. Langkah-langkah yang digunakannya tekniknya adalah satu, dia pertama kali membuka buku, kemudian guru mengucapkan mufradat,
kemudian diulangi, kemudian ke hiwar, itu teknis. Tapi kalau thoriqah mubasyarahnya sendiri, itu sudah di satu paket dari mulai madahnya apa, guru harus seperti apa kan, daurul buat mu'allim wal muta'alim, kemudian nanti evaluasinya seperti apa. Nah, kalau uslub itu sudah teknis bagaimana menyampaikan materi saja. Nah, ini jadi ketika nanti antum berbicara metode pendekatan dan uslub, jangan sampai tertukar. Ya, metode ini yang akan dipelajari di buku kita ini, gitu ya, yang ada beberapa, tetapi yang populer ada 5, gitu ya, ada 5 metode. Nah, kalau teknik ini bisa umum, karena teknis itu kan sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kelas. Boleh jadi prosedurnya sudah direncanakan, tetapi apa yang di dalam kelas ini akan berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun sama-sama at-thariqah al-mubasyirah misalkan, gitu ya. Nah, itu ya terkait dengan tadi pendekatan al-madkhal, thariqah, metode, dan al-uslub atau teknik, gitu. Nah, kemudian teman-teman, tadi disampaikan oleh saya ada 5 metode ya, yang terkenal dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Arab. Oke. Ya, salah satu di antaranya adalah yang akan kita sampaikan saat ini, thariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah ya. Dan yang sebelumnya sudah disampaikan 2, yaitu thariqatul qawaid wa tarjamah wa thariqah al-mubasyirah ya, thariqah al-mubasyirah. Oke. Nah, terkait thariqah al-mubasyirah ini saya coba akan tambahkan beberapa informasi saja terkait hal itu. Oke. Sebentar, saya coba keluar dulu. Kemudian saya kembali ke dokumen ini ya. Oke. Saya akan langsung ke kelebihan dan kekurangannya saja. Ya, karena kalau untuk karakteristik ya, ini sudah disampaikan, karakteristik dari metode ini adalah dia akan memprioritaskan 2 kemahiran, yaitu kemahiran istima' wal kalam ya, dan cenderung membelakangkan atau menomorduakan atau maharat al-qiraah wal kitabah ya. Karena menurut teori ini, bahasa yang harus dipelajari itu adalah hal-hal yang sifatnya al-janib asy-syafawi, aspek-aspek lisan, bukan al-maktub, sesuatu yang tertulis gitu ya. Nah, oke. Saya coba ke ini ya, ke kelebihannya. Sisi positif dari at-thariqah al-mubasyirah. 1, aqadat 'alal jawanib as-sam'iyyah lil lughah, dia itu memperkuat aspek audio ya, aspek menyimak gitu, karena memang konsennya terhadap asy-syafawi. Kemudian menuntut penggunaan media pengajaran yang sifatnya visual ya. Karena
at-thariqah al-mubasysyirah ini kan dia harus mengkoneksikan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilihat oleh siswa gitu ya. Jadi ada ar-rabtu baina ma qalahu al-mudarris wa bima syai'in alladhi yadullu alaih. Jadi harus mengkoneksikan antara apa yang diucapkan guru dengan benda yang merujuk kepada yang diucapkan itu. Kalau saya katakan hadza qalamun gitu ya, hadza jawallah. Jadi harus diperlihat bendanya, harus diperlihatkan gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, maka ada tuntutan harasat ala istihdamil wasail wal mu'inat al-basariyah. Ada tuntutan menggunakan media atau alat bantu yang sifatnya visual. Gitu. Nah, yang kemudian poin yang ketiga nih ya, poin yang terakhir saya acak yang menjadi nilai lebih daripada qawaid wa tarjamah di teori ini atau di metode ini adalah syaja'at al-muta'allim, syaja'at al-muta'allima al-istihdamil lughati bit talaqah. Jadi mendorong siswa untuk menggunakan bahasa yang fasih gitu ya, yang at-talaqah secara benar. Nah, karena apa? Karena orientasinya tadi ini ya, al-ihtimam ala maharatil istima wal kalam. Gitu, badalan min maharatai al-qiraah wal kitabah. Gitu. Karakteristiknya adalah lebih memprioritaskan maharat istima wal kalam. Oke. Nah, kekurangannya, adapun kekurangannya ya. Ini satu ke poin nomor 2 ya, saya langsung tahtajul muallimu di kifayatin aliyatin ilmiyan wa tarbawiyyan. Ini sisi negatif yang mungkin jadi bisa jadi positif juga ya. Dalam menerapkan metode ini, metode langsung memerlukan guru yang memiliki kompetensi yang tinggi baik secara pedagogis maupun profesional. Dia maharatnya bagus, dia kemampuan mengelola kelasnya bagus, kemampuan mengajarnya bagus gitu ya. Itu terutama kemampuan maharat istima wal kalamnya harus sangat bagus. Kenapa? Karena dalam metode metode langsung ini ya tidak boleh dalam pembelajaran itu ada bahasa ibu yang digunakan. Harus menggunakan bahasa atau lughah al-hadar, bahasa sasaran yang digunakan, bukan bahasa ibu. Nah, oleh karena itu, karena memang membutuhkan guru yang pandai dalam maharat istima wal kalam gitu ya, maka salah satu kekurangan laginya adalah akhfaqat fi ta'limil janib al-maqsud min al-lughah. Dia cenderung mengabaikan atau menomorduakan lah ya, tidak mengabaikan aktivitas pembelajaran yang pada aspek menulis. Karena dia betul-betul kepada aspek al-janib asy-syafawi saja gitu orientasinya. Nah, itu kebalikannya ya. Keuntungannya adalah maharat istima wal kalam, kerugiannya adalah qiraah dan kitabahnya agak kurang gitu. Nah, yang penting ketika nanti antum mau menerapkan metode ini, idza turid an tutabbit hadhihi tariqah dakhil al-fasl la taslihu lil fusul ad-dirasiyah katsirah al-adad min 51 ya. Tidak boleh lebih dari siswanya banyak lah. Di sana jumlah itu hanya mewakili saja gitu ya. Tidak boleh jumlahnya lebih dari yang ditentukan ya. Di sana disebutkan itu jumlahnya sebenarnya terlalu banyak menurut saya gitu ya. Jadi dalam satu kelas idealnya katanya dalam teori pendidikan dalam satu kelas itu tidak boleh lebih dari 25 siswa dalam satu kelas. Apalagi ini sampai 51 ya tentu tidak boleh ya. 40 saja itu sudah batas ambang yang sangat gemuk gitu. Dalam kelas yang luring ya, kalau daring mungkin agak berbeda kondisinya nanti. Nah, jadi itu yang yang saya tambahkan tadi bahwa metode langsung ini metode yang berfokus pada maharat istima wal kalam, kelebihannya adalah pada aspek al-janib asy-syafawi, kekurangannya adalah pada al-janib al-maktub gitu.
Oke, itu ya tambahan dari saya. Silakan lanjutkan ke At-Thariq As-Sam'iyah Asy-Syafa'iyah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, tafadhol. Afwan Ustadz, ini akan ada 2 kelas. Jadi dari kelas yang mana Ustadz? Kelas dari Shahibul Bait saja dulu. Shahibul Bait dulu. Ini Shahibul Baitnya kelas C ya? Betul ya? Nah, Ustaz. Nah, kelas C dulu saja ya. Nanti kalau sempat kita ke kelas A. Tafadhol. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok 3 kelas C sebelum mempresentasikan pada sore hari ini yang berjudul Thariqah Sam'iyah wa Syafa'iyah, Ana akan perkenalkan dahulu. Yang pertama, Ana Rizka Putra Thariq selaku moderator yang mandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Kemudian ada teman saya yang bernama Andrew Putra Bahri, Suniko Anggriawan, Iza Nisa, dan Nadia Pitaloka. Pada operator boleh di next. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah. Untuk materi pertama, Ana persilahkan kepada Nadia Pitaloka. Pada Nadia Pitaloka dipersilahkan.
Yang pertama itu ada sejarah munculnya metode Samia, Syafia atau audiolingual akibat dari besarnya perhatian yang diberikan kepada pengajaran bahasa asing di Amerika Serikat sampai akhir tahun 50-an. Peluncuran satelit Rusia yang pertama pada tahun 1957 mendorong suatu perubahan radikal dan pemikiran kembali metodologi pengajaran bahasa asing atau yang kebanyakan masih ada kaitannya dengan reading method. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andrew. Tujuannya adalah menggunakan bahasa dalam sehari-hari maupun dalam forum resmi dalam berbicara dan menulis. Lalu fungsi guru, siswa, dan materi ajar akan disampaikan oleh saudara kita, Akhi Zuniko Angriawan. Falyatafaddal mashkurun. Oke, boleh di next. Ya, jadi fungsi guru itu banyak ya. Yang pertama ada fungsi instruction, ya, terus fungsi manajerial, fungsi edukasional, penilaian, sumber daya, pembisik, pengendalian itu perannya. Jadi untuk fungsi instruction sendiri itu adalah fungsi guru yang pertama adalah sebagai pengajar atau instruksional. Ya, jadi fungsi guru ini seorang pengajar perlu membuat perencanaan terkait program pengajaran, kemudian melaksanakan program yang telah disusun tersebut dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Kemudian fungsi edukasional, ya itu adalah atau maksudnya itu fungsi guru yang kedua itu sebagai pendidik. Nah, jadi edukasi ya, guru sebagai pendidik di sini berfungsi untuk mengarahkan murid-muridnya untuk memilih kepribadian yang baik dan setiap guru perlu mendidik muridnya agar bisa menjadi seorang yang berpikir dewasa. Adapun fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi manajerial ya. Itu fungsi guru yang fungsi manajerial itu di dalam kelas gitu maksudnya. Jadi guru juga bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sekaligus memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan kelas. Adapun sisanya itu penilaian, sumber daya, pengendalian, pembisik itu juga termasuk dari peran guru. Coba boleh next. Nah, adapun fungsi siswa, ya ada beberapa ya di sini yang telah kami rangkum. Siswa itu terlibat dan atau dengan siswa lain ya, serta guru berpartisipasi dalam diskusi kelas dan juga bertindak dengan cara yang reseptif. Peran peserta didik dalam pendidikan telah dialihkan dari fasilitator menjadi pendamping. Ya, kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi yang sangat baik, bersikap ramah dan sopan, dan membuat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari adalah beberapa peran utama yang harus dijalankan oleh siswa sebagai pelajar dalam pendidik. Kemudian siswa harus jeli melihat gejala sosial yang ada dan menempatkan analisis-analisis secara akurat terhadap pokok utama permasalahan masyarakat sehingga dapat menghasilkan suatu inovasi gagasan. Coba boleh next. Ya, kemudian fungsi materi ajar ya, atau fungsi bahan ajar. Ya, di fungsi bahan ajar ini itu ada beberapa ya, ada materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, kemudian cara evaluasi.
Mungkin dari saya itu dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, di kegiatan belajar mengajar di Thoriqah Sam'iyah wa Syafahiyah, di kegiatan belajar mengajar langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu siswa mendengarkan sebuah model dialog atau bisa juga rekaman. Terus kemudian yang kedua yaitu mengulangi setiap kalimat dan guru memperhatikan pelafalan, intonasi, dan kelancaran. Kemudian yang ketiga yaitu dialog itu disesuaikan dengan minat dan situasi siswa. Struktur-struktur kunci tertentu dari dialog dipilih dan digunakan sebagai dasar untuk latihan pola dengan berbagai jenisnya. Kemudian yang keempat yaitu drill pertama-tama dipraktekkan secara bersama-sama, lalu secara individual. Kemudian yang kelima yaitu para siswa bisa mengacu kepada buku teks mereka. Melanjutkan dengan membaca, menulis, atau kegiatan pendalaman kosakata. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Iza Anissa. Kepada Iza Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode dari Thoriqah Sam'iyah wa Syafahiyah. Untuk sebagaimana metode langsung, metode ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, para pelajar ini menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah di-drill. Kemudian para pelajar juga mempunyai lafal yang baik dan benar. Selanjutnya, para pelajar itu tidak akan tinggal diam dalam dialog, tetapi harus terus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Thoriqah ini. Yang pertama, para pelajar cenderung untuk memberi respon secara serentak atau secara individual seperti membeo yang sering tidak mengetahui makna yang diucapkannya. Dan respon ini tuh terlalu mekanistis. Selanjutnya, para pelajar tidak diberi latihan dalam makna-makna lain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Sebagai akibat, mereka hanya menguasai satu makna dari arti suatu kalimat. Dan komunikasinya hanya dapat lancar apabila kalimat-kalimat yang digunakan diambil dari kalimat-kalimat yang sudah dilatih di kelas. Selanjutnya, para pelajar ini tidak bisa berperan aktif karena untuk memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Jadi, gurulah yang akan menentukan semua latihan dan materi pelajaran di kelas. Dan semua penugasan kegiatan dalam kelas itu disebut dengan dikuasai oleh guru sepenuhnya. Selanjutnya, metode ini berpendirian bahwa jika pada di tahap-tahap awal para pelajar tidak atau belum mengerti makna dari kalimat-kalimat yang ditirunya. Mungkin sekian, dikembalikan kepada Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi Thariqah Sam'iyah wa Syafahiyah, dipersilahkan untuk on-mic. Baik, kalau memang tidak ada, saya berikan catatan ya untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas kesediaannya kelompok 3 menyampaikan materi hari ini. Kita berikan emoji jempol ya teman-teman kepada kelompok 3 atas kerja kerasnya menyampaikan materi hari ini. Terima kasih, sudah cukup baik menurut saya penyampaian materi yang disampaikan. Saya akan memberikan beberapa catatan. Pertama adalah bidayatan min usbu'il muqbil ya, liman sayaqaddim al-maqalah fa'alaihim ay yaktubu al-maqalah bil arabiyyah wala bil indonesiah ya. Minggu depan nanti presentasinya PowerPoint-nya pakai yang bahasa Arabnya, jangan bahasa Indonesianya ya. Jadi kita akan tahu nanti teks sumbernya seperti apa. Kalau seperti tadi itu kan bisa saja ngambil dari internet langsung ya. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia? Karena ada beberapa istilah bahasa Arab yang harus tahu. Seperti tadi misalkan istilah al-madkhal, at-tariqah, al-uslub, kemudian nanti ada iktisab al-lughah ya. Kemudian ada lughatul lughatul hadzab, itu harus tahu sebagai mahasiswa bahasa Arab ya. Jadi mulai minggu depan harus bahasa Arabnya yang di PowerPoint-kan, jangan bahasa Indonesianya gitu. Meskipun nanti presentasinya campuran ya, dengan bahasa Indonesia sebagian, dengan bahasa Arab sebagian, tidak apa-apa. Tapi minimal PowerPoint-nya itu bahasa Arabnya. Ya, PowerPoint-nya bahasa Arabnya. Supaya nanti kita tahu ada istilah-istilah penting yang perlu diketahui, saya akan garis bawahi. Ya, itu catatan dari saya. Tidak apa-apa sebenarnya karena ini juga karena saya baru masuk begitu ya sebenarnya. Jadi agak ada mispersepsi di situ ya. Untuk minggu depan silakan berbahasa Arab PowerPoint-nya, nanti untuk presentasinya ya silakan dicampur saja ya, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, atau mau bahasa Arab pun juga boleh, tidak apa-apa ya, tapi setidaknya PowerPoint-nya itu berbahasa Arab gitu ya. Yang pertama catatan saya. Yang kedua, saya ingin menambahkan saja karena tadi teks yang disampaikan itu bahasa Indonesia, jadi ada beberapa yang tidak tersampaikan akhirnya begitu ya. Oke. Saya sampaikan secara ringkas saja nih. Jadi nanti kira-kira gini teman-teman, ketika PowerPoint-nya dibuat untuk minggu depan, nah yang dikutip adalah tulisan-tulisan Arabnya ya. Itu. Meskipun nanti ada kesalahan membuat baris, membaca, ya tidak apa-apa, namanya juga belajar. Oke. Metode keempat atau ketiga yang sangat masyhur dalam pembelajaran bahasa asing adalah ada yang disebut dengan at-tariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah. Ada yang menyebutnya at-tariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah, ada yang menyebutnya at-tariqah as-sam'iyah asy-syafawiyah ya. Itu dua-duanya berterima. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pendekatan atau metode yang disebut dengan metode audiolingual ya. Audiolingual. Nah, kalau mendengar kata-kata as-sam'iyah gitu ya, asy-syafahiyah, jelas sebenarnya kemana arah metode ini ya, begitu.
arahnya kemana gitu, akan ke keterampilan yang mana. Kalau sudah ada kata-kata kunci as-sam'iyah dan asy-syafahiyah, sudah jelas ya, ini ke bahasa lisan. Artinya pasti nanti akan al-ihtimamnya kepada maharatil istima' dan kalam lagi seperti at-thariqah al-mubasyirah gitu. Nah, di sini kita lihat beberapa keterangan yang dituliskan ya, bahwa beberapa fondasi dasar yang penting untuk metode ini adalah pertama al-istimal lil wasail as-sam'iyah wal basyariyah bi suratin mukatsafah gitu ya. Jadi aspek pentingnya adalah jika kita ingin menggunakan metode ini harus wajib menggunakan metode audio ya, al-wasail as-sam'iyah wal basyariyah. Audio visual ya, audio visual. Nanti ketika belajar metode media pembelajaran ada yang disebut dengan al-wasail as-sam'iyah wal basyariyah ya, audio visual method. Ini harus menggunakan audio visual gitu. Ada audionya, ada visualnya. Kalau kita mengajarkan mufrodat, baitun, hadiqatun, itu harus ada gambar dan ada suaranya ya dalam penerapan metode nanti gitu. Kemudian wal istikhdam asalib mutanawi'ah li ta'lim al-lughah, menggunakan beragam teknik pembelajaran seperti al-muhaqqah, tardid, istizhar, tarkij ala uslub al-qiyas. Menggunakan beragam teknik ya, ada yang bercerita, pengulangan, kemudian menghafal gitu ya. Tetapi audio visual ini, metode sam'iyah syafahiyah ini ada kata kuncinya adalah at-tarkij ala uslubil qiyas, fokus kepada teknik analogis ya. Kias itu jadi meniru sesuatu yang sudah ada polanya ya, kias atau analogi. Sehingga tadi ada yang menyebutkan istilah membeo ya, membeo. Jadi kalau kita mengajarkan burung beo berbicara itu kan kita ucapkan ulang kata-kata yang ingin diucapkan oleh si beo itu ya, diajari terus satu kata yang sama, gitu, satu kalimat yang sama, akhirnya dia bisa mengucapkan apa yang kita ucapkan, itu istilahnya membeo. Nah, membeo itu kan dia mengulangi apa yang sudah kita tetapkan template-nya gitu ya. Jadi kias itu meniru yang sudah ada template-nya, itu kalau bahasa sekarang itu. Tetapi ma'a taqlil min syarhi, sedikit sekali penjelasannya. Wa tahlil an-nahwi. Jadi tidak ada analisis nahwu di situ. Ya. Ada template pola yang diulangi tetapi tidak dianalisis secara gramatikal gitu. Nah, beberapa karakteristik penting untuk metode ini adalah satu, tara anal lughah ya al-kalam. Ini sama ya dengan al-mubasyirah. Metode ini memandang bahwa bahasa itu ya adalah kalam, ar-rumuz as-sautiyah, lambang-lambang bunyi gitu, simbol-simbol bunyi. Ya. Bahasa itu ya adalah yang lisan, yang terucap gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan jelas orientasinya kepada as-sam'iyah ya, kepada al-istima wal kalam gitu. Yang kedua, taqaddama al-maharat bisyaklin mutadarrij ya, menyajikan keterampilan dengan bentuk atau dengan format yang bertahap ya, dimulai dari istima, kalam gitu, istima tahadats, istima tahadus, istima kalam ya, istima kalam qiraah, kemudian kitabah. Nah, tahapan-tahapan bahasa itu yang kita pelajari dimulai dari istima kemudian ke kalam itu sebenarnya mengikuti teknik ini, teori ini, metode ini, as-sam'iyah asy-syafahiyah. Kemudian memandang taro anal muallim al-afdal li lughah wa an-natiq al-asli ya. Memandang bahwa guru terbaik untuk mempelajari bahasa asing adalah ya penutur aslinya. Kalau kita belajar bahasa Arab ya guru terbaik adalah orang Arab asli gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita sam'iyah melalui pendengaran.
Kemudian memfokuskan terhadap melafalkan alanutqil aswat ya, memfokuskan terhadap pengucapan bunyi secara benar itu. Kemudian ta'allum al-mufradat minas siyaq, mempelajari bahasa berdasarkan mempelajari kosakata berdasarkan konteks. Kemudian tastakhdimu al-wasail bi kathrah, menggunakan banyak media ya. Tahtamu bimarasatil lughah, memperhatikan pembiasaan atau latihan berbahasa. Kemudian ada lagi tahtamu bidirasatit taqabuliyah di lughah, memperhatikan studi komparasi gitu ya, perbandingan antara bahasa sumber dengan bahasa yang dituju. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab disampaikan nih bandingannya. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah mubtada khobar, di Indonesia mungkin ada subjek predikat gitu. Ini ada istilahnya dirasa atau keberiyah ya, studi komparasi, perbandingan. Oke. Nah, sisi positifnya adalah dari metode ini dia memfokuskan kepada kalam sehingga memperkuat aspek komunikasi. Gitu ya. Kemudian memperhatikan thaqafah al-lughah wa tafkir bil lughah, memperhatikan wawasan ya, wawasan berbahasa, kemudian berpikir dengan bahasa tujuan. Jadi teman-teman katanya kalau orang yang sudah benar-benar sukses belajar bahasa Arab ya, itu di dalam otaknya itu ketika melihat sesuatu itu sudah munculnya adalah bahasa Arab. Ketika misalkan kita melihat di depan kita ada televisi, sudah bukan televisi lagi di otaknya, tapi atilfaz. Dan kemudian melihat air, bukan air lagi, tapi di otaknya sudah alma. Ya. Kemudian ketika melihat kaca, itu bukan kaca, tapi ruzaz. Kemudian kacamata bukan kacamata, tapi minzor. Jadi di otaknya itu sudah konsep itu bahasa Arab. Gitu ya. Itu sudah yang berhasil belajar bahasa Arab berdasarkan tadi ya, at-tafkir bil lughah, at-tafkir bil lughatil hadab gitu. Kemudian kelebihannya lagi adalah at-tadarruj fi taqdimil lughah, adanya kebertahapan dalam menyajikan bahasa begitu ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi kelebihannya sebenarnya adalah memperkuat aspek komunikasi secara lisan. Nah, sehingga ini dampak negatifnya adalah, atau sisi negatifnya adalah gitu ya, dianggap dia cenderung mengabaikan aspek maharah qiraah dan kitabah lagi, sama seperti al-mubasyirah. Kemudian yang kedua, adanya pencampuran ya bainal iktisab lughah al-um wa ta'allumi lughah atsaniyah. Tidak jelas nih konsep antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa kedua. Kan kalau teman-teman sudah belajar at-thariqah at-tabi'iyah ya, menurut thariqah at-tabi'iyah itu orang itu dia bisa berbahasa itu karena dua faktor. Satu, iktisab al-lughah. Pemerolehan bahasa secara alami, dia mempunyai potensi untuk berbahasa, belajar bahasa meskipun tidak secara formal belajar. Seperti kita belajar bahasa ibu kita kan tidak belajar formal ya, tetapi karena kita sering mendengar dari lingkungan kita, kita bisa bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Itu iktisab lughah, memperoleh bahasa tanpa belajar gitu ya, tanpa belajar secara formal. Kedua, bahasa itu bisa didapat dengan ta'allum al-lughah, melalui pembelajaran bahasa di dalam atau di luar kelas. Maksudnya adalah pembelajaran formal. Nah, dengan pembelajaran asam ya supaya ini dianggap adanya percampuran ini antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa yang mana gitu, tidak jelas katanya. Kemudian at-tikrar amrun jayyidun gitu ya. Kan salah satu metode yang diterapkan itu tadi kan ada istilahnya ada at-tardid ya, ada pengulangan, istilhar, penghafalan. Kalau dihafal pasti diulang kan. Nah, pengulangan ini menurut para ahli
At-tikror adalah teknik yang bagus dalam belajar. Tetapi gitu ya, kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa harus melakukan pengulangan? Jadi ini kritik terhadap teori ini. Kalau terus diulang-ulangi, misalkan selama 1 semester itu diulangi, Assalamualaikum waalaikumsalam kaifa haluk, ana bi khair, wa anta kaifa haluka anta, ana bi khair, dan seterusnya. Diulangi terus selama beberapa pertemuan gitu ya. Kenapa? Karena salah satu teknik yang digunakan adalah at-tardid atau at-tikrar tadi. Nah, kritiknya adalah, lah kalau ada cara yang lebih cepat dari mengulangi, kenapa harus mengulangi gitu, katanya begitu ya. Nah, kemudian kritik terakhir adalah tidak adanya perhatian terhadap perbedaan individu ya. Al-furuq, ada mura'ah, ada mura'ah, al-furuq, al-fardiyah, tidak ada perhatian terhadap perbedaan individu. Ya, semuanya mendengarkan, semuanya mengulangi. Bisa jadi kan ada orang yang sudah cukup mendengarkannya, tetapi dia mungkin perlu mengulangi. Ada yang langsung mengulangi padahal dia mendengarkannya belum cukup. Nah, al-furuq al-fardiyah itu kurang diperhatikan kan. Gitu ya. Kritik terhadap metode ini. Oke, jadi intinya adalah menurut saya ya, at-thariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah ini secara substantif sama, arahnya adalah kepada al-janib asy-syafawi ya, kepada aspek lisan gitu. Dan negatifnya adalah cenderung menomorduakan al-janib al-maktub atau al-janib at-tahriri. Jadi bahasa tertulis itu cenderung dinomorduakan. Karena tadi dia lebih fokus kepada al-janib asy-syafawi tadi ya. Karena lugoh tadi, karena al-lugoh menurut pandangan mereka adalah al-kalam, ar-rumuj as-sautiyah. Simbol-simbol bunyi. Itu bahasa, sehingga fokus terhadap yang tadi asy-syafawi tadi, bukan tahriri. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya ingin tahu dari kelas A berapa orang yang hadir? Ada kelas A yang hadir? Ada, Coba Ustadz. Coba berikan emoji angkat tangan ya, kelas A saya ingin lihat. Mohon maaf nih, kelas A tadi saya coba ya, sesuai dengan waktunya. Kelas sebelumnya kan jam 8 tuh ada kelas B ya. Saya coba ngajar di kereta, tapi ternyata sinyalnya terputus-putus, jadi kurang efektif. Jadi saya minta siapa yang berkenan hadir silakan ikuti mata kuliah di kelas C gitu ya. Oke. Saya lihat dulu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 6 orang ya. Oke. Oke, kelompok A, kelas A, apakah ada yang ditanyakan atau ingin menampilkan presentasi juga? Sudah siap? Kelas A sudah siap? Ada yang presentasi atau tidak? Afwan Ustadz, untuk hari ini masih at-thariqah tabi'iyah Ustadz. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi sudah ada yang akan tampilnya tidak? Kayaknya tidak lengkap deh Ustadz. Sudah lengkap. Oke, nanti saja kalau begitu ya. Mudah-mudahan Jumat depan saya sudah selesai tugas ke Jogjanya. Jadi tidak berangkat lagi supaya lebih efektif. Karena sudah hampir 4 Jumat ini saya ke Jogja terus ya. Jadi tidak efektif pertemuannya.
Kalau begitu nanti insya Allah minggu depan jumpa lagi. Teman-teman, saya punya PR untuk mata kuliah ini sebenarnya adalah membuat visualisasi bagaimana langkah-langkah mengajar dengan atoroik ini ya, atoroik yang semua ini ada. Tapi saya perlu waktu karena ini memerlukan effort yang besar gitu ya. Yahtaj ila juhdin gitu ya. Memerlukan kesungguhan dan effort yang besar sehingga saya perlu waktu. Tapi nanti insya Allah saya akan coba buat visualisasinya, baik itu berupa video, animasi, ataupun poster ya, agar teman-teman nanti bisa menerapkan itu ketika nanti praktik mengajar di sekolah-sekolah pada tahun depan atau tahun yang akan datang. Baik, daftar hadir, mohon maaf, saya belum update karena ada beberapa perubahan terus ya. Untuk mata kuliah yang lain saja selalu ada yang tertinggal. Jadi teman-teman minggu depan silakan nanti daftar hadir diisi sebanyak pertemuan yang sudah dilakukan dengan saya ya. Misalkan dengan saya sudah 5 pertemuan, diisi 5 kali ya, diisi 5 kali, istilahnya diborongkan lah ngisinya ya supaya nanti tidak tertinggal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di Jumat yang akan datang, mungkin dengan thoriqoh yang lain di setiap kelas yang berbeda-beda. Mohon dipersiapkan, ingat sekali lagi, uktub bil arabiyah ya, uktub bil arabiyah. Minimal PowerPoint-nya dengan bahasa Arab. Baik, syukran katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.